Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Husna Mesinda Dewi Saputri dengan NIM G00025033 dari kelompok K6. Pada video ini saya akan jelaskan bagian-bagian anatomi berdasarkan soal yang diberikan. Nah, laporan pertama. Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Nah, jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Nah, dimulai dari tulang-tulang yang ada di vertebra. Kolumna vertebralis ini tersusun dari 33 vertebra yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu 7 cervical vertebra, kemudian 12 thoracic vertebra, 5 lumbar vertebra, kemudian 5 vertebra sacralis yang menyatu menjadi os sacrum, dan 4 vertebra coccygeae yang menyatu menjadi os coccygus. Nah, secara struktur vertebra secara umum adalah yang pertama, dia memiliki korpus vertebra di bagian anterior dan arcus vertebra di bagian posterior. Kemudian di antara kedua struktur tersebut terdapat foramen vertebral yang dilewati oleh medula spinalis. Korpus vertebra ini semakin ke arah inferior, dia akan semakin besar karena seiring dengan bertambahnya beban yang ditopang. Kemudian arcus vertebra membentuk bagian lateral dan posterior foramen vertebra. Arcus vertebra ini disusun oleh beberapa bangunan, yaitu sepasang pediculus serta sepasang lamina. Arcus vertebra memiliki 7 prosesus. 1 prosesus spinosus yang merupakan tempat perlekatan musculus dan ligamentum. Kemudian 2 prosesus transversus yang berfungsi sebagai tempat persendian dengan costa pada segmen thoracica. Kemudian yang terakhir sisanya yaitu 4 prosesus articularis. Ya, dia terdiri dari 2 prosesus articularis superior dan 2 prosesus articularis inferior. Dimulai dari vertebra cervicalis, adapun vertebra cervicalis 1 yang sering disebut sebagai os atlas, dan vertebra cervicalis 2 yang sering disebut sebagai os aksis. Kemudian ciri dari os atlas adalah dia tidak memiliki korpus ataupun prosesus spinosus. Nah, atlas ini memiliki fovea dentis yang nantinya bertemu dengan fascias articularis anterior pada os aksis dan membentuk articulatio atlantoaxialis. Articulatio ini memiliki jenis trochoidea. Nah, adapun juga fascias articularis inferior pada os atlas yang nantinya akan bersendi dengan fascias articularis superior pada os aksis membentuk articulatio yang bersifat selaris. Nah, articulatio ini memungkinkan adanya gerakan menggeleng. Kemudian ada pula fascias articularis superior pada os atlas akan membentuk articulatio dengan condylus occipitalis yang seninya bisa disebut sebagai articulatio atlanto-occipitalis. Articulatio ini memungkinkan gerakan mengangguk. Kemudian ada penciri dari os aksis, yaitu dia memiliki dens atau prosesus odontoideus. Pada bagian ini terdapat apex dentis dan fascias articularis anterior et posterior. Os aksis juga memiliki prosesus spinosus yang besar, kuat, dan juga dia bifida atau bercabang terbelah dua. Kemudian vertebra cervicalis 3 hingga 6 memiliki bentuk yang tipikal atau mirip. Pada vertebra cervicalis 3 sampai 6 terdapat yaitu memiliki prosesus transversus, kemudian juga ada foramen transversus yang akan dilewati oleh arteria vena vertebralis, dan dia juga memiliki korpus yang kecil dan lebar. Kemudian prosesus spinosusnya kecil dan bifida. Kemudian foramen vertebranya besar dan bentuknya seperti segitiga. Nah, kemudian yang terakhir vertebra cervicalis 7 dia memiliki ciri prosesus spinosusnya paling menonjol, lalu proses transversariumnya paling besar tapi foramennya kecil. Nah, sebagai tambahan ada pula articulatio ancovertebralis yang terbentuk dari prosesus uncinati pada vertebra cervicalis 3 hingga 7. Nah, sendinya akan terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Kemudian ada juga articulatio zygapophysialis, merupakan suatu persendian yang terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebra dengan prosesus articularis inferior vertebra di atasnya. Kemudian lanjut ke vertebra thoracica. Pada thoracica 1-12, dia memiliki korpus pada vertebranya bentuknya seperti jantung. Kemudian terdapat foramen vertebra yang bulat dan kecil, lalu prosesus spinosusnya panjang dan miring ke bawah. Khusus untuk vertebra thoracica 12, dia prosesus transversusnya terbagi menjadi 3, yaitu tuberculum superior atau prosesus mamillaris, tuberculum inferior atau prosesus accessorius, dan tuberculum lateralis. Nah, vertebra thoracica ini bersendi dengan costae, lebih tepatnya yaitu fascias articularis capitis costae dan caput costae disebut articulatio capitis costae, dan juga fascias articularis capitis transversalis dengan tuberculum costae atau disebut articulatio costotransversalia. Kemudian lanjut ke vertebra lumbalis 1 hingga 5. Vertebra lumbalis ini memiliki korpus yang bentuknya menyerupai ginjal. Kemudian dia tidak memiliki foramen transversarium, lalu foramen vertebranya berbentuk seperti segitiga. Selain itu pediculusnya dia kuat dan juga laminanya tebal. Khusus untuk lumbalis 5, dia memiliki prosesus spinosus yang lebih kecil, lalu bagian ventral dari korpusnya dia lebih rendah daripada bagian dorsal korpusnya. Nah, pada vertebra lumbalis 5 ini dia juga menjadi perlekatan ligamentum iliolumbal. Kemudian lanjut ke os sacrum. Nah, pada fascias pelvina, yaitu yang cekung atau yang menghadap anterior, dia ada promontorium yang itu bagian yang sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis. Nah, terdapat juga foramina sacrali anterior yang merupakan derivat dari foramen intervertebral yang akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan artery sacralis lateralis. Dan juga di sini ada linea transversae yang merupakan derivat dari discus intervertebralis. Nah, pada fascias dorsal ya, atau yang menghadap posterior, dia ada crista sacralis mediana, yaitu derivat dari prosesus spinosus, lalu ada crista sacralis
sacralis intermedia, dia ada merupakan derivat dari processus transversus. Lalu ada foramina sacralia posterior, merupakan derivat foramina intervertebral, kemudian menjadi tempat keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Kemudian juga ada fascius articularis osis sacri, yaitu suatu dataran sendi. Dan nantinya dia akan bersendi dengan fascius articularis osis ili yang bentuk articulatio sacroiliaca. Kemudian juga ada canalis sacralis, yaitu di bagian atas, yaitu terusan canalis vertebralis. Kemudian di bagian bawahnya ada hiatus sacralis, yaitu suatu struktur yang terletak di dasar os sacrum dan berbentuk seperti saluran masuk. Nah, kemudian di bagian paling bawah dia ada os coccygeus yang merupakan gabungan dari 4 vertebra. Di sini terdapat cornucoccygeum. Nah, cornu sendiri berarti tanduk, sehingga cornucoccygeum ini dia merupakan tonjolan kecil yang berada di bagian atas os coccygeus. Kemudian lanjut, di antara vertebra tadi dia terdapat discus intervertebralis, yaitu diskus ini berfungsi sebagai peredam benturan di kolomna vertebra dan menahan beban. Strukturnya sendiri terdiri dari 2 komponen, yaitu annulus fibrosus yang di bagian pinggir, yang merupakan cincin kolagen yang tersusun atas jaringan fibrocartilago. Dia fungsinya membatasi rotasi antar vertebra, dan juga di bagian tengah ada nucleus pulposus, bentuknya setengah cair, dan juga fungsinya mempermudah pergerakan kolumna vertebralis. Nah, jika terjadi lesi pada bagian ini akan menyebabkan keadaan hernia diskus intervertebralis, yaitu keluarnya nucleus pulposus dari annulus fibrosis akibat trauma atau overload beban, yang dimana hal ini akan menyebabkan terjepitnya saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Kemudian masuk ke ligamentum. Di sini ada ligamentum longitudinal anterius. Ligamentum ini akan berjalan dari fascius brachii sacrum hingga ke tuberculum anterius C1 dan bagian vertebra cervicalis 1 dan bagian anterior foramen magnum. Nah, ligamentum ini berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebra dan menjaga kestabilannya. Kemudian di sini ada juga ligamentum longitudinal posterius, merupakan ligamentum yang ukurannya lebih kecil dan lebih lemah dibanding ligamentum longitudinal anterius. Ligamentum ini dia berjalan dari canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebra dan posterior discus invertebralis dari vertebra cervical 2 sampai sacrum. Dia juga berfungsi untuk mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior dan juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Kemudian di sini ada ligamentum supraspinal, yaitu ligamentum ini menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebra cervical 7 hingga sacrum. Nah, di atas vertebra cervical 7, ligamentum supraspinal ini akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Kemudian ada ligamentum interspinosum. Ligamentum ini menghubungkan keseluruhan processus spinosus yang berdekatan. Kemudian ada ligamentum intertransversalia, yaitu ligamentum yang berjalan di antara processus transversus yang berdekatan. Kemudian ada ligamentum flavum yang menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan. Ligamentum ini tipis dan luas, terutama tersusun atas jaringan elastis dan membentuk sebagian permukaan posterior canalis vertebralis. Ligamentum ini juga mencegah pemisahan lamina saat fleksi dan membentuk ekstensi region dorsal kembali ke posisi anatomis. Kemudian ada pula ligamentum nuchae. Ligamentum ini berbentuk seperti segitiga, boleh dilihat dari bidang sagital. Susunan fibrosnya banyak, hingga menyebabkan ligamentum ini amat kuat. Hal ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu mencegah fleksi berlebih kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Kemudian lanjut ke laporan 2, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia jatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini terbentuk dari cabang ventral saraf spinal cervical kelima hingga torakal pertama, atau biasa disebut C5 hingga T1. Saraf-saraf ini keluar dari medula spinalis, kemudian bersatu membentuk struktur yang sangat khas menyerupai anyaman atau jalinan, sehingga disebut plexus. Kemudian di sini ada akar atau roots, yaitu terdapat 5 akar, yaitu dari C5, C6, C7, C8, dan T1 yang keluar dari foramen intervertebral. Akar-akar ini dia akan membentuk atau bergabung dan membentuk 3 trunci utama, yaitu yang pertama truncus superior, dia merupakan gabungan dari C5 dan C6. Kemudian ada medius yang berasal dari C7. Kemudian ada truncus inferior gabungan dari C8 dan T1. Nah, kembali ke akar, dia terdapat beberapa cabang langsung atau collateral branches. Ada nervus dorsalis scapula yang mempersarafi musculus rhomboideus major et minor dan juga musculus levator scapula. Kemudian ada juga nervus thoracius longus yang dia akan mempersarafi musculus serratus anterior. Nah, kemudian di truncus superior dia juga keluar cabang, yaitu nervus suprascapularis yang akan menuju ke musculus supraspinatus dan infraspinatus. Kemudian ada juga nervus subclavius yang mempersarafi musculus subclavius. Kemudian dari setiap truncus ini dia akan terbagi menjadi 2 divisi, yaitu anterior dan posterior. Kemudian divisi anterior ini umumnya akan menyuplai otot flexor, dan juga kalau divisi posterior akan menyuplai otot extensor. Kemudian dari divisi-divisi tersebut akan bersatu kembali membentuk 3 korda atau 3 fasciculi. Nah, penamaan ini berdasarkan posisinya terhadap arteri axillaris. Yang pertama ada fasciculus lateralis, dia berasal dari divisi anterior truncus superior dan medius. Dari
fasciculus lateralis ini dia akan memberi cabang ke nervus musculocutaneus dan radix nervus medianus. Kemudian untuk yang fasciculus medialis dia berasal dari divisi anterior truncus inferior, dan dia akan memberi cabang ke nervus ulnaris, kemudian nervus medianus dan beberapa saraf cutaneus. Kemudian lanjut ke fasciculus posterior, dia berasal dari seluruh divisi posterior, yaitu dari superior, medius, dan inferior. Kemudian dia memberi cabang ke nervus axillaris dan juga nervus radialis. Nah, lanjut, pertama dia ada nervus musculocutaneus tadi. Dia berasal dari korda lateral, ya. Kemudian nervus musculocutaneus ini dia akan melewati otot coracobrachialis dan mempersarafi bicep brachii serta brachialis. Di lengan bawah, saraf ini akan berubah menjadi nervus cutaneus antebrachilateralis yang memberi sensasi pada kulit lengan bawah bagian lateral. Nah, nervus ini tidak sampai ke jari. Kemudian yang kedua yaitu nervus axillaris. Dia berasal dari korda posterior yang melewati ruang quadrangular space di bahu. Lalu dia juga mempersarafi otot deltoid dan teres minor serta memberi sensasi kulit pada bahu bagian lateral. Kemudian yang ketiga ada nervus radialis yang berasal dari korda posterior. Nah, merupakan saraf utama untuk otot ekstensor pada lengan dan tangan. Nah, pada lengan bagian bawah dia akan bercabang menjadi dua, yaitu ramus profundus untuk motorik dan juga ramus superficialis untuk sensorik ke punggung tangan. Kemudian di tangan ini juga nervus radialis akan bercabang menjadi nervi digitalis dorsal yang mempersarafi punggung tangan bagian lateral dan 3,5 jari pertama bagian dorsal kecuali ujung jari, karena ujung jari ini akan dipersarafi oleh nervus medianus. Kemudian lanjut nervus medianus, dia merupakan gabungan dari korda lateral dan korda medial. Kemudian dia berjalan dari tengah lengan bersama arteri brachialis lalu masuk ke tangan melalui kanalis carpalis. Nah, di tangan saraf ini bercabang menjadi dua, yaitu ramus tenar atau ke otot ibu jari dan ramus digitalis palmaris communis dan propria atau ke jari-jari. Nah, daerah yang diinervasi dari nervus medianus ini yaitu otot-otot tenar atau ibu jari dan dua lumbrical pertama, kulit telapak tangan bagian lateral, dan 3,5 jari pertama yaitu ibu jari, telunjuk, kemudian jari tengah dan setengah jari manis. Nah, fungsinya yaitu untuk pergerakan dari ibu jari atau oposisi, kemudian fleksi jari serta sensasi halus di ujung jari. Kemudian jika terjadi cedera di nervus medianus ini, dia akan menyebabkan ape-hand deformity. Kemudian yang kelima ada nervus ulnaris. Dia berasal dari korda medialis, kemudian dia turun dari sisi medial lengan lalu melewati belakang epicondylus medialis humeri dan masuk ke tangan melalui kanalis guyon. Kemudian di tangan dia akan juga membentuk cabang, yaitu yang pertama ramus superficialis sebagai sensorik di jari, dan juga yang kedua ramus profundus sebagai motorik ke otot-otot tangan. Kemudian daerah yang diinervasi oleh nervus ulnaris ini yaitu otot hipotenar atau clinking, interoseus lumbricals 3 hingga 4, dan adduktor pollicis. Kemudian juga kulit setengah jari manis dan seluruh jari kelingking, baik di telapak tangan maupun punggung tangan. Kemudian jika terjadi cedera ulnar pada nervus ulnaris ini, dia akan menyebabkan claw hand deformity. Kemudian laporan ketiga, Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tumpai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regio femoralis meliputi ossa, muskulin, dan inervasi. Dimulai dari ossa, pada regio ini terdapat os femur, yaitu tulang paha atau tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Femur berartikulasi di proksimal, tepatnya di caput femoris, dia akan berartikulasi pada acetabulum os coxae, membentuk articulatio coxae. Kemudian di bagian distal, dia akan berartikulatio dengan tibia dan patella, membentuk articulatio genus. Nah, pada bagian epiphysis proksimal terdapat tadi caput femoris, kemudian ada juga fovea capitis femoris, yaitu tempat pelekatan ligamentum capitis femoris. Kemudian ada juga column femoris yang menghubungkan caput dan corpus. Kemudian ada juga trochanter mayor, itu dia tempat pelekatan otot-otot gluteus. Kemudian ada juga trochanter minor sebagai tempat pelekatan musculus iliopsoas. Nah, kemudian ada juga linea intertrochanterica dan juga crista pada posterior, crista intertrochanterica, itu penghubung dari trochanter mayor dan trochanter minor. Kemudian ada juga pada bagian tampak posterior ada tuberositas glutea. Dia merupakan pelekatan dari musculus gluteus maximus. Kemudian ada juga linea pectinea, merupakan pelekatan untuk musculus pectineus. Kemudian pada diaphysis dia terdapat corpus femoris. Nah, pada tampak posterior, tanda yang paling jelas itu ada linea aspera. Dia berfungsi untuk tempat pelekatan banyak otot paha. Nah, di bagian ini linea aspera ini juga akan bercabang menjadi dua, yaitu linea supracondylaris medialis dan juga linea supracondylaris lateralis. Kemudian pada bagian bawah atau epiphysis distal,
terdapat condylus medialis, condylus medialis dan juga condylus lateralis, yang itu dua tonjolan besar dan licin yang akan bersendi dengan tibia di lutut. Kemudian ada epicondylus medialis dan epicondylus lateralis, merupakan tonjolan lebih kecil di sisi luar masing-masing kondilus, tempat melekatnya ligamen kolateral lutut. Kemudian pada tampak anterior terdapat fascia patellaris, yaitu permukaan halus tempat tulang lutut atau os patella untuk meluncur atau bergerak. Kemudian di sini tampak posterior terdapat fossa intercondylaris, sesuai namanya dia berada di antara dua kondilus. Nah, cekungan ini merupakan tempat pelekatan ligamen cruciatum, yaitu ACL dan PCL. Kemudian di sini juga terdapat fascia poplitea, yaitu area berbentuk segitiga yang halus di atas fossa intercondylaris dan dibatasi oleh linea supracondylaris. Kemudian untuk muskuli pada regio femoralis, dia dibagi menjadi 3 kompartemen otot utama berdasarkan fascia lata. Yang pertama pada kompartemen anterior atau biasanya berisi otot ekstensor. Nah, pada kompartemen ini dia berfungsi untuk meluruskan atau ekstensi lutut dan menekuk atau fleksi panggul. Terdiri atas musculus sartorius, yaitu merupakan otot terpanjang tubuh yang melintang dari spina iliaca anterior superior atau sias ke tibia medial. Kemudian ada juga quadriceps femoris yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada rectus femoris, musculus rectus femoris. Kemudian ada musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan di bagian agak dalamnya ada musculus vastus intermedius. Nah, otot-otot quadriceps femoris ini dia sangat dominan saat berlari sprint karena berfungsi mempercepat ekstensi lutut, dan juga pada musculus quadriceps femoris ini dia akan membentuk tendon, yaitu tendon quadriceps yang menempel pada patella lalu berlanjut menjadi ligamentum patella ke tuberositas tibia. Kemudian lanjut ke kompartemen medial atau otot aduktor, sesuai namanya dia berfungsi untuk aduksi paha atau mendekatkan tungkai ke garis tengah tubuh. Dia terdiri dari musculus pectineus di sini. Kemudian ada musculus adductor longus. Lalu ada musculus adductor brevi dan musculus adductor magnus dan musculus gracilis. Otot ini banyak digunakan dalam stabilisasi panggul dan juga gerakan lateral paha. Kemudian lanjut ke kompartemen posterior atau otot flexor paha atau lebih sering dipanggil hamstring. Dia berfungsi untuk ekstensi panggul dan fleksi lutut. Terdiri dari biceps femoris. Kemudian ada juga musculus semitendinosus dan juga musculus semimembranosus. Cedera pada hamstring ini sering terjadi pada pelari cepat akibat peregangan berlebihan saat fase akselerasi. Kemudian lanjut ke inervasi di regio femoralis. Nah, setiap kompartemen otot paha tadi dipersarafi oleh cabang saraf yang berbeda dari plexus lumbalis dan sacralis. Yang pertama yaitu kompartemen anterior dipersarafi oleh nervus femoralis. Nervus femoralis ini dia akan mempersarafi musculus sartorius dan musculus quadriceps tadi. Dia juga memberi cabang sensorik melalui nervus saphenous untuk kulit paha dan tungkai bagian anterior. Kemudian pada kompartemen medial yaitu dipersarafi oleh nervus obturatorius. Dia mempersarafi seluruh otot aduktor, yaitu musculus pectinus, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus, dan musculus gracilis. Dia memberikan sensasi ke bagian medial paha. Kemudian lanjut ke kompartemen posterior, yaitu dipersarafi oleh nervus ischiadicus. Dan di bagian bawah, bagian inferior, dia akan membentuk cabang berupa yaitu nervus tibialis dan juga nervus fibularis communis. Dan nervus ini dia akan bersarafi otot-otot hamstring, yaitu musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus, dan sebagian tungkai bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.